Halo semua, perkenalkan nama saya Daniel Lulu. Saya mahasiswa semester 6 Ilmu Komputer Undana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema Bayes. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Selamat menonton. Baik teman-teman, kita langsung ke contoh soal yang pertama, yaitu mengenai teorema Bayes untuk hipotesis ganda dan evidence ganda. Di sini saya mempunyai 3 gejala yang diidentifikasi untuk menentukan penyakit pada tanaman mangga. Kebetulan kasus ini saya ambil dari hasil wawancara saya di Politeknik Pertanian Negeri Kupang mengenai penyakit pada tanaman mangga. Nah, kebetulan 3 gejala ini merupakan gejala yang sering muncul pada 3 penyakit yang terindikasi. 3 penyakit yang terindikasi yakni itu bercak daun, loyi bakteri, dan mosaik yang saya inisialisasi dengan I1, I2, dan I3. Nah, di situ untuk gejalanya ada gejala kedua, gejala ke-6, dan gejala ke-7 karena dari daftar gejala yang saya terima, gejala-gejala inilah yang sering muncul atau sering terindikasi ada pada ketiga ketiga penyakit yang sudah saya ambil ini. Nah, di situ juga gejalanya saya inisialisasi dengan E1, E2, dan E3. Nah, kita langsung ke tabelnya untuk melihat nilai probabilitas. Nah, di sini teman-teman, nilai probabilitas dari I1, I2, dan I3 atau probabilitas awal dari H1, HI ini itu sudah saya siapkan untuk penyakit 1 atau hipotesis 1 ini 0,11. Kemudian untuk penyakit 2 atau hipotesis kedua nilai awalnya itu 0,20, dan hipotesis ketiga atau nilai awal dari penyakit yang ketiga ini adalah 0,8. Nah, di sini ada evidence tadi adalah gejala. Nah, evidence gejala kedua itu saya inisialisasi dengan E1, kemudian gejala ke-6 itu saya inisialisasi dengan E2, kemudian ini gejala yang ketiga saya inisialisasi dengan E3. Nah, di sini untuk evidence 1 H1, H ini adalah hipotesis, jadi HI di sini adalah I1, jadi evidence 1 H1 itu 0,13. Begitu pula dengan evidence 1 H2 0,17. Kemudian untuk H3-nya 0,2. Kemudian kalau untuk evidence kedua H1 0,5, evidence kedua H2 itu 0,22, dan kalau untuk evidence kedua H ketiga itu 0,4. Begitu pula dengan evidence yang ketiga H pertama, H kedua, dan H ketiga itu ada 0,7, 0,31, dan 0,6. Nah, karena di sini yang diminta adalah evidence ganda dan hipotesis ganda, oleh karena itu saya menggunakan rumus ini. Rumus di sini teman-teman bisa lihat. Di situ probabilitas dari evidence 1 ke 2 sampai ke M itu didapat dari nilai probabilitas. Contohnya evidence 1 H1 itu 0,13 dikali dengan probabilitas evidence kedua H kedua 0,5 dikali lagi dengan evidence ketiga H1 0,7. Nah, nanti ini semua akan dikalikan dengan hipotesis pertamanya. Nilai hipotesis pertama atau nilai hipotesis awalnya yaitu 0,11. Nanti dia akan dibagi dengan jumlah dari hasil perkalian antara hipotesis ini ditambah dengan hipotesis berikutnya yaitu kedua dan ketiga. Oke teman-teman, kita langsung ke perhitungan. Nah, di sini kita akan pertama kali kita akan mencari probabilitas untuk hipotesis yang pertama dengan evidence pertama, kedua, dan ketiga. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk rumusnya. Jadi nanti probabilitas dari evidence pertama, hipotesis pertama itu kita kalikan dengan evidence kedua, ketiga, tapi masih dalam hipotesis yang pertama. Kemudian nanti pada akhirnya kita kali juga dengan nilai awal dari hipotesis pertama tadi. Nah, nanti jumlahnya itu akan kita bagi dengan
akan kita bagi dengan probabilitas dari perhitungan evidence untuk hipotesis pertama dan ditambah dengan probabilitas untuk evidence 1, 2, 3 untuk hipotesis kedua ditambah dengan probabilitas evidence 1, 2, 3 untuk hipotesis ketiga. Dan jangan lupa nanti pada akhir setiap perkalian itu nanti kita akan kalikan dia dengan hipotesis awalnya. Nah, nanti ini semua akan kita jumlah dan kita akan bagi dengan hasil probabilitas untuk evidence 1, 2, 3 dalam hipotesis pertama. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di situ untuk evidence pertama hipotesis pertama. Teman-teman lihat pada tabel evidence pertama hipotesis pertama ini adalah 0,13. Otomatis 0,13 dikali dengan evidence kedua hipotesis pertama. Evidence kedua hipotesis pertama yaitu 0,5. Setelah itu dikalikan lagi dengan evidence ketiga hipotesis pertama yaitu 0,7. Nah, nanti setelah itu dikali lagi dengan PH1 yaitu probabilitas dari hipotesis pertama yaitu nilai awalnya yaitu 0,11. Nah, nanti hasil perkalian ini kita bagikan lagi dengan hasil perkalian pada probabilitas masing-masing hipotesis. Nah, kebetulan di sini untuk hipotesis pertama tadi karena kita sudah dapat 0,13 kali 0,5 dikali 0,7 dikali dengan 0,11, nanti kita tulis kembali di bawah. Kemudian kita tambah dengan probabilitas pada evidence 1, 2, 3 hipotesis kedua ditambah juga dengan evidence 1, 2, 3 hipotesis ketiga. Nah, nanti jadi hasilnya seperti ini, yaitu nanti ditambah dengan 0,17, 0,22, 0,31, 0, dikali 0,20. Ini untuk nilai ini yaitu nilai yang terdapat pada hipotesis kedua, evidence 1, 2, dan 3. Dan ini nilai awal dari hipotesis kedua. Nanti kita tambah juga dengan hipotesis ketiga, evidence 1, 2, dan 3 dan nilai awal dari hipotesis ketiga tersebut. Nah, kebetulan untuk hasil perkalian nih dari awalnya itu kita dapat 0,005. Nah, 0,005 ini kita tambah dengan hasil perkalian pada hipotesis 1, 2, dan ketiga. Kebetulan di situ ada 0,05 ditambah 0,02 dari hipotesis kedua dan 0,038 dari hipotesis ketiga. Nah, totalnya itu adalah 0,05. Kita bagi dengan hasil penjumlahan ini yaitu didapat 0,045. Ya, nanti hasil pembagiannya mendapatkan nilai 0,1. Nah, itu adalah hasil dari probabilitas dari hipotesis pertama. Jadi kita baru mendapatkan nilai probabilitas dari hipotesis pertama, evidence pertama, kedua, dan ketiga. Kita akan mencari lagi probabilitas untuk hipotesis kedua dan ketiga dalam evidence 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah perhitungan untuk probabilitas hipotesis kedua, evidence 1, 2, dan 3. Rumusnya masih sama seperti rumus yang pertama, tetapi pada kali ini rumusnya itu nilai dari evidence 1, 2, dan 3 itu kita ambil dari kolom yang ada pada hipotesis kedua. Nah, kita akan mengambil nilai dari sini. Jadi, sesuai dengan rumusnya yaitu probabilitas evidence 1 hipotesis kedua. Nah, di sini kita lihat evidence 1 hipotesis kedua yaitu 0,17. Nanti 0,17 dikali dengan 0,22 dikali dengan 0,31, kita kali lagi dengan hipotesis awal dari 0,2 hipotesis kedua yaitu 0,20. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Jadi nanti hasilnya seperti ini yaitu 0,17 kali 0,22 dikali 0,31 dikali 0,20. Kita bagi dengan hasil dari penjumlahan tiap perkalian yang ada pada hipotesis 1, 2, dan 3. Yaitu kita dapat 0,02 dibagi dengan 0,045. Nah, jadi nanti hasilnya didapat 0,04.
Nah, selanjutnya teman-teman, untuk perhitungan dari hipotesis ketiga, rumusnya masih sama seperti perhitungan pada hipotesis sebelumnya. Namun di sini kita akan mencari hipotesis ketiga. Maka hipotesis ketiga ini nanti kita akan bagi dengan total dari perkalian ini yang nanti kita akan jumlahkan per masing-masing hipotesis. Jadi nanti nilainya seperti ini, yaitu 0,2 dikali 0,4 dikali 0,6 dikali dengan 0,8 yang merupakan nilai awal dari hipotesis ketiga. Yang nanti nilainya itu akan mendapat 0,038 yang kita akan bagi dengan total dari hasil perkalian masing-masing hipotesis ini, yaitu 0,45 yang nanti didapat 0,84. Nah, untuk kesimpulan di sini teman-teman, saya menggunakan total dari maksimal atau nilai yang paling tinggi dari masing-masing hipotesis. Nah, kebetulan untuk hipotesis 1 itu 0,1, kedua itu 0,004, dan hipotesis ketiga itu merupakan 0,84. Otomatis 0,84 yang terpilih. Nah, di sini 0,84 merupakan gejala yang kita ketahui merupakan nilai yang ada pada hipotesis ketiga atau hasil perhitungan yang kita ketemui pada hipotesis ketiga. Nah, oleh karena itu nilai tersebut, hipotesis tersebut merupakan hipotesis dari penyakit, yaitu penyakit mosaik. Jadi penyakit yang kita indikasikan ini, yang terindikasi tiga gejala ini dari hasil perhitungan yang kita dapat, yaitu penyakit mosaik. Nah, teman-teman, ini contoh soal untuk perhitungan dari kasus di mana jika evidence-nya ganda dan hipotesisnya ganda.